Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah kehadiran kita saat ini di tempat ini demi untuk memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala yang menggerakkan hati kita untuk hadir. Berapa banyak orang di luar sana saat ini sibuk dengan televisinya, sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan kesibukannya. Tetapi kita saat ini disibukkan oleh Allah di tempat ini, hadir untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan ini tanda Allah ingin memberikan anugerahnya kepada kita sekalian. Allah ingin memberikan pengampunannya kepada kita. Allah ingin memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di tengah-tengah ini, di tempat ini, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, kabulkan semua doa-doa dan hajatnya oleh Allah Ta'ala, segala harapan yang diharapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad yang kita hadiri adalah bentuk cinta kita kepada beliau dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah taala atas nikmat yang besar ini. Apa nikmat itu? Kelahiran dan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Kalau Nabi Muhammad nggak diutus oleh Allah Ta'ala, kalau Nabi Muhammad nggak lahir ke muka bumi ini, keadaan kita saat ini nggak seperti ini. Kita nggak bakal pernah beriman, kita nggak pernah menganut agama Islam, kita nggak bakal pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sungguh ini murni karunia Allah Ta'ala. Dengan berkat kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, Allah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib di dalam syairnya yang indah, beliau katakan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beliau bilang, ya Rasulullah, uridu an amtadihak, izinkan saya ingin memuji engkau dengan syair-syair pujianku. Maka diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, Qul la yufdidullahu faka ya Abbas. Ucapkan, lantunkan syair pujianmu untukku wahai Abbas. Semoga Allah Ta'ala tidak merontokkan gigimu. Didoain sama Nabi begitu. Sehingga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib meninggal di usia lebih dari 80 tahun. Di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab tidak ada satu gigi yang tanggal dari mulut beliau berkat doa Nabi besar Muhammad SAW. Beliau dalam syairnya saat itu, beliau katakan, min qabliha tibta fi dilalin wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waraqu thumma habattal bilad la basharun anta wala mudghatun wala 'alaqu bal natfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharaqu tunaqqalu min salibin ila rahimin idza madha 'alamun badat tabagu waratta nar al-khalil muktatiman fi sulbihi anta kayfa yahtariku wa anta lamma wulidta ashraqat al-ardu wa da'at bi nurika al-ufuqu wa nahnu fi dhalika ad-diya'i wa fi an-nuri subla ar-rasyadi nakhtariku. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau katakan, engkau ya Rasulullah, engkau adalah cahaya Allah Ta'ala yang Allah titipkan pada sulbi Nabi Adam alaihissalam, sehingga engkau turun di muka bumi ini, ke muka bumi ini bersama dengan turunnya Nabi Adam karena engkau berada di dalam sulbinya. Kemudian engkau berada di bahtera Nabi Nuh alaihissalam tatkala banjir menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan terus engkau berpindah dari sulbi laki-laki mulia ke rahim wanita-wanita yang suci,
hingga engkau berada di sulbi Nabi Ibrahim alaihi salam, dan bagaimana mungkin Nabi Ibrahim mampu, bagaimana mungkin api mampu membakar Nabi Ibrahim sedangkan engkau ya Muhammad berada di dalam sulbinya. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Saat dibakar Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, itu api nggak bisa membakar Nabi Ibrahim. Allah jadikan api yang berkobar itu menjadi api yang dingin, yang penuh dengan kedamaian untuk Nabi Ibrahim dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abbas mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuq. Dan engkau ya Muhammad, tatkala engkau lahir ke muka bumi ini, maka alam semesta yang gelap ini menjadi terang benderang dengan cahaya kelahiranmu. Dan kami saat ini, setelah puluhan tahun dari kelahiran Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas mengatakan, dan kami saat ini menempuh jalan yang diridhai oleh Allah, menempuh jalan hidayah, menempuh jalan takwa, tiada lain adalah berkat cahaya kelahiranmu di saat itu ya Rasulullah. Kita saat ini di malam hari ini, setelah lebih dari 1400 tahun dari sejak kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, kenikmatan yang kita rasakan, keberkahan dan kebahagiaan yang kita nikmati ini tiada lain adalah berkat dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersyukur atas nikmat ini. Allah Taala bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur sama Allah, nikmat akan ditambah oleh Allah. Tetapi kalau kita kafir, kalau kita berpaling dari Allah, kita enggak syukur atas nikmat yang Allah berikan, maka sungguh siksa Allah begitu pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, peringatan Maulid yang kita hadiri ini tiada lain untuk kita mengenang sosok beliau, mencari tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Malu kita umatnya yang mengaku cinta kepada beliau, kita cuma kenal orang-orang di luar sana, kita kenal artis, kita kenal pemain bola, kita kenal apalagi namanya, macam-macam lah kita kenal. Tetapi sosok Nabi Muhammad kita nggak kenal. Kita cuma tahu namanya, lebih dari itu kita nggak kenal Rasulullah SAW. Kita harus mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Cari tahu tentang beliau. Semakin kita menggali tentang Nabi Muhammad SAW, pasti akan semakin kagum tentang Rasulullah. Semakin kita menggali tentang Rasulullah, kita akan semakin penasaran tentang Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau katakan dalam ucapannya, man ra'ahu badihatan hahaba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau lihat Nabi Muhammad SAW sekilas di permukaan pasti akan segan dengan wibawa Nabi Muhammad SAW yang amat sangat dahsyat itu. Raja-raja yang berkuasa di muka bumi seperti Kaisar Romawi, seperti Maharaja Persia dan lain sebagainya, itu kalau udah mendengar namanya Nabi Muhammad SAW, lutut mereka ini gemeteran, takut mendengar nama Nabi Muhammad karena wibawa beliau yang amat sangat dahsyat itu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau katakan, man ra'ahu badihatan haba. Orang kalau lihat Nabi Muhammad di permukaan sekilas pasti bakal segan melihat wibawa Rasulullah yang amat sangat dahsyat itu. Tetapi kalau udah kenal Rasulullah lebih dalam, pasti dia akan jatuh cinta kepada sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak bapak-bapak, ibu-ibu, yang ada pada diri Rasulullah keindahan, yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesempurnaan. Kita nih manusia ini diciptakan oleh Allah Taala, bapak-bapak, ibu-ibu, diciptakan oleh Allah Taala dengan sifat apa tahu? Dengan sifat condong kepada keindahan dan berpaling daripada keburukan. Itu semua manusia diciptakan oleh Allah dengan sifat semacam itu. Segala keindahan kita condong kepadanya. Baik itu dari penglihatan, pendengaran. Saya kasih contoh bapak-bapak, ibu-ibu. Kita kalau di sini ada orang yang rupawan, tampan atau cantik, semua mata tertuju kepadanya. Kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Allah condong kepada keindahan. Tapi kalau ada orang yang gak enak dilihat lah, begitu,
Semua mata juga nggak mau lihat kepada. Ya, contoh lain lagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini ada orang, mohon maaf nih, ya, badannya bau keringat, nggak sedap, mau nggak duduk di samping? Terus spontan langsung jawab, nggak mau. Kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Allah berpaling dari keburukan. Tapi kalau ada orang harum, wangi, semua orang pengen duduk di samping. Benar apa enggak? Karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya berita. Pengen dengar berita baik apa berita buruk? Langsung kontak. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah condong kepada hal-hal yang baik, kepada keindahan. Keburukan kita nggak mau, makanya dikasih kabar. Pengen dengar berita baik, berita buruk, langsung berita baik. Nggak mau dengar berita buruk. Wah, kata. Nah, sosok Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, kaji tentang beliau. Kita kan sekarang pengen, gimana sih caranya bisa cinta kepada Rasulullah? Gimana caranya tuh? Ada orang dulu tuh pepatah bilang, nggak kenal maka nggak sayang. Artinya kalau kenal bakal sayang. Tapi nggak mutlak begitu. Kalau dia kenal dan dia dapetin keindahan, pasti bakal jatuh cinta. Tapi kalau yang didapetin keburukan, dia bakal berpaling. Nah, sosok Nabi Muhammad SAW, sosok Nabi Muhammad, kaji tentang beliau. Demi Allah, kalau kita jujur mengkaji beliau, kita jangan cari keindahannya ya, cari cacatnya. Cari, kita ini kalau kaji tentang Rasulullah, cari cacatnya, ini saya bilang begitu. Sampai kita botak, numbuh lagi ini rambut, botak lagi, nggak bakal kita dapetin cacatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada dirinya keindahan. Yang ada pada dirinya, bapak-bapak, ibu-ibu, hanya keindahan. Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, qad khalaqahu Allahu ala ahsani sur, fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Allah ciptakan Nabi Muhammad dengan bentuk yang paling indah, yang paling bagus, yang paling sempurna. Segala keindahan yang pernah Allah ciptakan, Allah tuangkan pada diri Nabi Muhammad SAW, dan hanya keindahan itu yang ada pada diri Rasulullah. Kita nih kalau puji Nabi Muhammad atas keindahannya, atas ketampanannya, kita nggak lihat. Kita nggak lihat, kita hanya husnudzan. Ya, tapi saksi mata yang hidup di zaman Rasulullah, yang melihat langsung dengan mata kepala mereka. Semua dari mereka mengakui kesempurnaan Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau saksi mata. Kalau kita bicara tentang fisiknya Nabi Muhammad, sempurna. Sempurna. Sayyidina Hasan bin Thabit apa bilang? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hasan bin Thabit bilang, beliau saksi mata melihat Rasulullah dengan mata kepalanya. Orang-orang di zaman itu banyak orang-orang yang tampan, terkenal. Banyak orang-orang yang tampan. Itu kalau di tengah-tengah sahabat tuh ada namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini terkenal di tengah-tengah bangsa Arab ketampanannya. Salah satu orang Arab yang paling tampan di masa itu. Sampai malaikat Jibril itu kalau turun dari langit kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelma sebagai manusia, beliau seringkali menjelma dengan bentuknya Dihya Al-Kalbi. Karena Dihya Al-Kalbi ini adalah orang Arab yang paling tampan di masanya. Ya, banyak, bukan sedikit, bukan nggak ada. Orang-orang tampan di masa itu banyak. Ada lagi Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini seorang sahabat. Itu sampai Sayyidina Umar bin Khattab kagum dengan ketampanannya Jarir bin Abdullah dan dengan postur tubuhnya yang bagus. Sampai beliau bilang, Umar bin Khattab bilang, masyabbahtuhu illa bi Yusuf. Saya nggak bisa menilai Jarir ini, melainkan ini adalah titisannya Nabi Yusuf, ibaratnya seperti itu. Saking tampannya. Artinya orang-orang yang tampan di masa itu ada dan banyak. Sayyidina Utsman bin Affan juga tampan luar biasa. Tetapi semua orang mengakui fisik Nabi Muhammad SAW adalah fisik yang paling sempurna. Ketampanan beliau, ketampanan yang paling sempurna. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit bilang saksi mata,
ya Rasulullah, sungguh mataku ini nggak pernah melihat sosok yang lebih tampan dari dirimu. Tuh Hasan bin Thabit bilang begitu. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan lebih mulia dari dirimu, sungguh wanita-wanita di muka bumi nggak bakal pernah mampu melahirkan sosok yang lebih mulia dari dirimu. Engkau diciptakan oleh Allah tanpa cacat sedikit pun, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan pesananmu, sempurna bapak-bapak ibu-ibu. Sampai Sayyidina Barra bin Azib, beliau bilang, ma ra'aitu min dhilimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, saya nggak pernah melihat seorang laki-laki dengan rambut hitam pekatnya yang terurai sampai ke pundak, sampai ke bahu, dengan mengenakan pakaian yang ada corak kemerahan, yang lebih tampan, lebih sempurna dari sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sayyidina Bara bin Azib mengatakan gitu. Beliau menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad. Beliau bilang, saya nggak pernah lihat orang dengan postur tubuh yang ideal, rambutnya hitam pekat, terurai sampai ke pundak. Nabi Muhammad tuh postur tubuhnya subhanallah istimewa. Ada orang kan pendek, ada orang kelewat jangkung. Jangkung bukan tinggi, jangkung. Nabi Muhammad SAW postur tubuhnya bapak-bapak ibu-ibu katanya marbu'al qamah, artinya itu di tengah-tengah, nggak pendek, nggak jangkung, tetapi sosok beliau itu tinggi. Beda tinggi sama jangkung. Nabi nggak pendek dan juga tidak jangkung, beliau tinggi, perawakannya itu tinggi, ideal, marbu'al qamah. Dan yang menarik bapak-bapak ibu-ibu, Nabi itu kan seperti itu saya katakan, bukan orang yang jangkung. Tinggi iya, pendek tidak, jangkung juga enggak. Tetapi yang istimewa dari Rasulullah SAW itu, di tengah-tengah para sahabat ada orang-orang yang postur tubuhnya itu tinggi besar. Ya, orang kan macam-macam. Ada orang yang postur tubuhnya itu tinggi besar. Di antaranya paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu perawakannya tinggi besar. Sampai itu diriwayatkan, disebutkan tingginya itu setinggi onta. Pernah lihat onta enggak? Kalau pergi ke Taman Safari itu kan onta tinggi besar. Nah ini Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib perawakannya itu tinggi besar seperti onta. Nah, ini mah kita bilang ini bukan cuma tinggi, jangkung banget, ini udah kelewatan. Tinggi besar. Tetapi yang menarik apa tahu bapak-bapak ibu-ibu? Nabi Muhammad itu postur tubuhnya ideal, nggak pendek, nggak jangkung, tinggi ideal. Tetapi kalau udah jalan bareng sama orang-orang yang tinggi besar seperti Abbas, Abbas kalau jalan di samping Rasulullah, orang yang melihat itu melihat Abbas nggak lebih tinggi dari Rasulullah. Bukan Nabi Muhammad yang jadi jangkung, enggak. Tapi orang melihat semuanya Abbas di bawahnya Nabi Muhammad. Tapi kalau udah berpisah dari Rasulullah, semua melihat Abbas itu tinggi besar. Orang diri di samping Abbas semuanya kecil. Tapi Abbas kalau duduk di samping Rasulullah, berdiri di samping Rasulullah, dia yang jadi kecil, Rasulullah tetap seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Nabi Muhammad Allah jadikan seperti itu. Nggak ada yang lebih tinggi, yang lebih agung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu apa namanya? Tingginya. Ya. Sama seperti apa tahu bapak-bapak ibu-ibu? Jalannya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik itu bilang, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya faka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari'ul masyi min ghairi khabab. Sayyidina Anas bin Malik bilang, Nabi itu gaya berjalannya beliau ini bisa kita ikuti, kita jadikan sebagai panutan. Gaya jalannya Nabi itu kayak apa? Pertama katanya, Nabi kalau berjalan itu
tidak terburu-buru, dan juga tidak males-malesan. Ada kan orang jalan diseret kakinya lah, saking malesnya itu jalan. Ada orang yang jalannya kayak lari buru-buru. Nabi tidak terburu-buru dan tidak malas kalau jalan, tetapi ketika berjalan itu badannya diangkat, kakinya diangkat, semangat. Itu Nabi kalau berjalan seperti itu, sampai diibaratkan seperti orang yang turun dari ketinggian. Kalau jalan tuh bagaimana? Kayak direm dari ketinggian turun ke bawah ketika jalan. Nah seperti itu kalau Nabi berjalan sallallahu alaihi wasallam, nggak terburu-buru, nggak lambat. Tetapi kata Sayyidina Anas bin Malik, kita nih para sahabat kalau jalan berdampingan dengan Rasulullah, mau ngejar Nabi Muhammad nggak bisa. Nabi jalannya biasa, tapi kita para sahabat lari di belakangnya nggak bisa ngejar. Padahal beliau jalan biasa. Kenapa? Mukjizat dari Allah Ta'ala untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Postur tubuhnya cakep, bagus. Warna kulitnya itu Nabi Muhammad putih kemerah-merahan. Kalau kita ini kan orang Indonesia, apa warna kulit kita ini mayoritas? Sawo matang, ada sawo mentah, ya macam-macam. Ya, ada sawo matang, ada sawo mentah. Ya, ini kita. Ada orang warna kulit itu putih, cakep, enak dilihat. Begitu. Ada orang juga putihnya itu beragam. Ada orang yang putihnya kekuning-kuningan. Ada yang putih kelewat putih banget, nggak enak dilihat, ya kan? Nah, Nabi Muhammad itu putihnya itu putih kemerah-merahan kulitnya. Allah Ta'ala alam, saya nggak tahu kayak bagaimana. Cuman mungkin kita suka lihat tuh bayi yang putih, ya, yang kemerah-merahan masih cakep, udah umur 2 bulan, 3 bulan, enak dilihat. Nah, Nabi Muhammad tuh warna kulitnya putih kemerah-merahan. Saya nggak bilang kayak begitu. Cuman kalau kita pengen pendekatan, ya lebih kurang. Kita suka lihat orang yang kulitnya putih kemerah-merahan, Nabi lebih indah dari itu sallallahu alaihi wasallam. Warna kulitnya putih kemerah-merahan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik dari warna kulit beliau, kontras dengan hitam pekat warna rambutnya. Ada Sayyidina Anas bin Malik bilang, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya ala ra'si 60 sana. Walaysa fi ra'sihi 20 sya'ratun bayda. 20 sya'ratun bayda. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas bin Malik, meninggal di usia 63 tahun. Usia 63 tahun itu orang tua, udah usia tua. Ya. Nabi meninggal usia 63 tahun, namun tidak ada di kepala beliau atau di sekujur tubuh beliau rambut putih kecuali hanya 20 helai, bapak-bapak, ibu-ibu. 20 helai. Kita kalau lihat orang zaman sekarang 30 udah mulai berubah. 40 bapak-bapak, ibu-ibu udah kebanyakan ubannya. Iya. 50 tahun enggak, 45 tahun. 45 tahun udah abu-abu. 50 tahun udah putih itu. Putih semua. 60 tahun kita doain aja biar panjang umur. Iya. Cuman ya ini kan mayoritas orang kayak begitu. Nabi SAW usia 63 tahun, rambutnya masih hitam pekat, cakep, kulitnya masih bagus, putih kemerah-merahan, dan kontras dengan rambutnya yang ada di kepalanya, jenggotnya, kumisnya, ya rambutnya yang warna hitam pekat. Nggak ada uban atau rambut putih di tubuh beliau kecuali 20 helai. Kecuali 20 helai. Dan 20 helai itu kata para sahabat terbagi di 4 tempat. Apa itu? Ada sebagian di pelipis kanan dan kiri, sebagian di jenggot beliau, dan sebagian di rambut yang tumbuh di bawah bibir. Itu 4 tempat. Artinya kalau 20 helai dibagi 4, masing-masing tempat 5 helai. 5 helai mah nggak kelihatan. Iya kan? 5 helai nggak kelihatan. Tapi itulah yang istimewa dari Rasulullah. Meninggal di usia 63 tahun, nggak ada di kepalanya itu lebih dari 20 helai. 20 helai apa namanya, rambut putih. Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, syayabat, engkau ini ada ubannya, ada rambut putihnya. Maka Nabi menjawab, itu yang membuat rambutku memutih ini adalah surat Hud wa akhwatuha.
adalah ayat suci Al-Quran di dalam surat Hud dan surat-surat tentang hari kiamat. Itu yang membuat rambutku menjadi putih karena takut kepada Allah Ta'ala. Karena takut kepada Allah sehingga rambutku memutih. Dan memutihnya itu seperti tadi saya bilang hanya 20 helai, nggak lebih dari itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu gak yang istimewa apa? Sahabat kok tahu ya jumlah rambut putihnya Rasulullah? Para sahabat kok tahu? Saya ketika baca hadis ini, saya renungkan. Apa yang mendorong sahabat untuk, nggak ada loh orang ngitungin ubannya orang, iya kan? Nggak ada orang ngitungin ubannya orang. Tapi apa yang mendorong para sahabat untuk menghitung rambut putihnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah hanya sekedar dorongan cinta? Bisa jadi kan, ya karena dorongan cinta kita bisa katakan gitu. Tapi saya bilang, kalau hanya sekedar dorongan cinta, kita cinta apa pasangan kita? Bapak-bapak, ada yang tahu gak uban bininya berapa banyak? Ibu-ibu di sini, tahu gak uban lakinya ada berapa? Nggak ada yang ngitungin orang nggak ada yang ngitungin ubannya orang lain. Tapi para sahabat tahu jumlah rambut putih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya merenung, apa yang mendorong? Betul mereka cinta, tapi kelihatannya bukan sekedar cinta. Kita cuma dengar cerita, mereka saksi mata. Ada banyak hal yang mereka saksikan nggak bisa diungkapkan. Dan kelihatannya mereka melihat pada fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa, yang tidak ada pada fisik manusia-manusia lainnya. Bayangin bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di muka bumi orang yang rambutnya masih dijaga, dipelihara dan dilestarikan lebih dari 1400 tahun hingga detik ini? Siapa coba? Nggak ada orang seperti itu. Baik itu orang-orang besar di muka bumi, nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak ada orang yang ngumpulin rambut mereka. Sampai detik ini udah nggak ada peninggalan mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW, kita pergi kemana, rambut beliau masih dijaga, dijadikan keramat dan dijadikan sebagai apa namanya, penyebab turunnya rahmat. Dan para sahabat itu mereka memperebutkan helaian rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka simpan. Sayyidina Khalid bin Walid yang dikenal dengan Sayfullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus kepada orang-orang kafir, itu Sayyidina Khalid bin Walid setiap kali beliau panglima perang dan ditunjuk oleh Rasulullah selalu untuk memimpin peperangan, dan setiap kali beliau bertempur di medan perang nggak pernah kalah. Nggak pernah ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kalah, nggak pernah kalah. Semua penasaran apa sebenarnya rahasia Khalid bin Walid menang dalam pertempuran, nggak pernah kalah. Tahu nggak rahasianya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Yang membuat beliau selalu menang dalam peperangan, beliau itu setiap kali terjun ke medan perang, beliau itu pakai baju besinya, peralatannya, dan di atas helm besinya itu ada sorban di imamah yang membalut apa namanya helmnya di kepala, dan di dalam sorban di kepalanya itu imamah itu ada beliau bungkus beberapa helai dari rambutnya Nabi besar Muhammad SAW, beliau taruh di kepalanya. Dengan itu beliau meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang istimewa bapak-bapak, ibu-ibu, daripada rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahu gak? Ini kita baru bicara tentang rambut loh, ya kan? Dari fisiknya Nabi Muhammad, belum bicara yang lainnya. Yang istimewa lagi tahu apa bapak-bapak, ibu-ibu? Ini sekarang jam 21.46. Saya datang ke sini, saya mulai ceramah itu dari jam 21.10 atau 15 menit. Artinya saya udah berbicara sekitar berapa? Setengah jam. Katakan saya bicara 15 menit tentang rambutnya Rasulullah. Ada yang bosan nggak di sini?
Malah semua makin penasaran. Dan saya belum bicara detail tentang rambutnya Rasulullah, baru sedikit. Saya belum bicara tentang bagaimana helaian-helaian rambutnya, bagaimana panjang rambut beliau dan seterusnya dan seterusnya. Iya kan? 15 menit saya bicara tentang rambutnya Rasulullah, nggak ada yang bosan. Semua makin penasaran. Iya kan? Saya bilang deh, saya mau berhenti sekarang, tutup deh. Udah selesai nih ceramah. Jangan. Kenapa? Semua penasaran, pengen tahu tentang rambutnya Rasulullah. Padahal saya udah ngomong tentang rambut 15 menit, lama loh. Kalau iklan shampoo 15 menit gimana itu? Jangankan 15 menit, baru muncul tuh iklan shampoo, di skip langsung. Iya kan? Tapi kita bicara tentang rambut Rasulullah 15 menit, setengah jam, sejam, makin penasaran. Gini deh, jangan iklan shampoo. Saya mau bicara tentang rambut salah seorang dari kita. Ada yang mau dengerin? Kagak ada. Ini hanya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Nabi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap helaian rambutnya itu, rambut beliau itu helaian-helaiannya tebal. Ada kan orang rambutnya itu tipis. Nah, Nabi Muhammad helaiannya itu tebal dan hitam pekat. Terus ada orang rambutnya itu keriting, ada orang rambutnya lurus. Tetapi Nabi Muhammad nggak keriting, nggak lurus, tapi gelombang, cakep. Kemudian tuh rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut di kepala beliau itu terkadang kalau lagi beliau pendekin, panjangnya itu sampai daun telinga, sampai di situ. Tetapi kalau lagi dibiarkan panjang, itu beliau biarkan panjang sampai ke ujung leher. Dan kalau beliau biarkan, terkadang ya beliau panjangkan sampai sepundak, sebahu nih. Dan itu adalah mode di masa itu. Orang-orang laki di masa itu tuh mereka ya mereka pakai rambut panjang. Bahkan Nabi SAW tuh kalau lagi panjang rambutnya sampai sebahu, terkadang dikepang sampai kepangan 4 kepangan. Saya lagi menghayal, keren banget itu, cakep banget, dan nggak cuma rambut panjangnya, dengan jenggotnya yang indah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jenggotnya Nabi, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, waqad mala'a baina hadza wa hadza. Ya, jenggotnya Nabi telah memenuhi dari ujung telinga ke telinga yang lain, penuh. Lebat, hitam pekat. Tetapi jenggotnya Nabi itu sekalipun lebat, nggak panjang-panjang banget. Ada orang kan jenggotnya sampai sudada. Ya, Nabi Muhammad SAW jenggotnya nggak panjang-panjang banget. Kenapa saya bilang begitu? Itu sahabat bilang, mereka seringkali melihat putih lehernya Rasul SAW. Mereka seringkali melihat putih lehernya Rasulullah di balik jenggotnya itu. Sampai mereka katakan, itu putih lehernya Rasulullah bagaikan perak yang berkilau. Bagaikan perak yang berkilau, itu putih lehernya Rasulullah. Artinya apa? Jenggot beliau nggak panjang sampai sedada, sehingga leher beliau itu terlihat oleh para sahabat. Jadi kita bisa bayangkan, artinya beliau berjenggot lebat tapi nggak panjang-panjang banget. Beberapa ulama bilang segenggaman tangan, lebih dari itu beliau potong. Itu jenggot Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lagi bayangkan, ya Allah, kulit yang putih kemerahan, rambut hitam pekatnya yang terkadang panjang sampai sepundak dan dikepang 4, dengan sorban di kepala beliau yang berwarna hitam, dan memakai pakaian yang ada corak kemerahan. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Seperti apa itu kegantengannya, ketampanannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Beruntung orang yang melihat wajah beliau, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa melihat wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu baru rambutnya, belum yang lain-lainnya. Kita kalau mau bicara tentang fisiknya Nabi, istimewa. Bapak-bapak, ibu-ibu,
keringatnya Nabi. Beliau manusia berkeringat. Sayyidatuna Aisyah bilang, karena sallallahu alaihi wasallam kathir al-araq. Nabi Muhammad itu banyak berkeringat. Dan Nabi itu, kan ada orang tuh yang gampang berkeringat. Nabi termasuk orang yang seperti itu, gampang berkeringat. Dan terus kalau udah berkeringat, itu butiran-butiran keringatnya itu besar-besar. Apa bahasanya kita tuh keringat jagung ya? Ya, butirannya itu besar-besar. Sayyidatuna Aisyah bilang, pernah saya sekali ada momen menarik gitu, kata Sayyidatuna Aisyah, nggak saya lupakan. Apa itu? Satu kali di musim panas, waktu itu Nabi Muhammad di rumah. Saya di pojokan rumah sibuk dengan kesibukan saya, dan Nabi Muhammad di pojokan rumah lagi fokus menjahit sendal beliau yang putus. Di pojokan rumah lagi fokus menjahit sendal beliau yang putus. Saya perhatikan Rasulullah dari pojok rumah itu, beliau fokus di situ, di saat musim panas, sehingga keringat mengalir dari wajah beliau. Butiran-butirannya itu, ketika saya perhatikan, itu butiran-butiran keringat Rasulullah bagaikan intan permata yang berkilau sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dapati ketika saya melihat keringat itu, saya mencium harumnya itu bagaikan minyak kasturi, kata Sayyidatuna Aisyah. Ini nggak dilebih-lebihin bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika para sahabat mengatakan keringatnya Nabi Muhammad seperti minyak wangi, harumnya, nggak dilebih-lebihin. Kenapa saya bilang begitu? Itu diriwayatkan di dalam hadis sahihah. Pernah satu kali Nabi SAW di musim panas itu tidur di rumah salah seorang sahabatnya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah sebagaimana dinyatakan oleh para ulama mahram. Satu kali Nabi lagi tidur, keringat mengalir dari tubuh beliau. Lagi tidur siang di rumahnya Ummu Sulaim, keringat mengalir. Saat keringat mengalir, Nabi tidur. Maka Ummu Sulaim datang dengan membawa botol. Itu keringatnya Rasulullah ditadangin oleh Ummu Sulaim. Tetesan-tetesannya dikumpulin. Sampai akhirnya Nabi Muhammad terbangun dan terperanjat. Ya Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Ummu Sulaim bilang, ya Rasulullah, saya sedang mengumpulkan keringatmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada loh orang ngumpulin keringat. Benar, ibu-ibu juga nggak ngumpulin keringat lakinya. Sebaliknya bapak-bapak ada ngumpulin keringat bininya. Kagak ada. Laki kita pulang bau keringat suruh mandi. Nggak ada orang ngumpulin keringat orang lain. Mau kita sayang kepadanya kayak bagaimana? Urusan keringat mah kamar mandi, lu mandi sana. Tapi lihat, Ummu Sulaim, para sahabat ngumpulin keringatnya Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, mereka gila emang? Kagak, mereka waras. Mereka nggak gila, tapi mereka kumpulkan keringatnya Rasulullah. Dan Nabi pun bertanya kepada Ummu Sulaim, apa rahasianya? Ya Ummu Sulaim, kenapa kamu kumpulkan keringat ini? Apa jawab Ummu Sulaim? Ini di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih. Ummu Sulaim bilang, ya Rasulullah, aku mengumpulkan keringatmu ini demi untuk aku harumkan minyak wangiku. Gimana? Beliau bilang, aku kumpulkan keringatmu ini demi untuk mengharumkan minyak wangi kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak salah tuh. Iya, itu yang dikatakan oleh Muslim. Kita kan jujur nih ya, kita kalau pakai minyak wangi kenapa? Kita pakai minyak wangi demi mengharumkan badan kita yang bau keringat. Benar gak? Kita pakai minyak wangi untuk mengharumkan badan kita yang bau keringat. Tapi keringatnya Nabi dipakai sama sahabat untuk mengharumkan minyak wangi mereka. Allahumma sholli. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana harumnya tuh. Tahu gak ibu-ibu? Para sahabat itu paling gampang, paling mudah melacak keberadaan Nabi Muhammad. Zaman itu belum ada Google Map. Zaman itu belum ada GPS. Tapi mereka dengan mudah melacak keberadaan Rasulullah. Dari mana?
bahkan sampai detail. Mereka bisa tahu Nabi lewat jalan yang sini, lewat gang yang sana, lewat sampai jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad, mereka tahu betul. Dari mana mereka tahu? Mereka cuma tarik napas saja gitu, dari bau jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Nabi tiap masuk di gang, itu jalan yang dilalui oleh Rasulullah menjadi harum, menjadi harum. Dari situ mereka bisa melacak Nabi Muhammad. Ini Nabi lagi di rumah mana? Rumah yang paling harum di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Itu baru apa, keringatnya. Dan tentang keringat juga saya belum cerita banyak, baru satu, mesti banyak. Saya rasa cukup sampai di sini. Ini udah jam berapa nih? Jam 10. Jam 10 kurang 3 menit. Saya rasa cukup sampai di sini, ibu-ibu ya. Cukup apa lanjut? Cukup apa lanjut nih? Enggak, cukup sampai di sini udah. Habib kenapa berhenti? Ya, biar makin penasaran. Sebab kita bapak-bapak ibu-ibu, kita kalau mau mengkaji tentang Rasulullah, jangankan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 24 jam, sehari, semalam, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kita kalau mengkaji Rasulullah nggak bakal pernah selesai. Dari sejak Nabi Muhammad hidup, wafat, sampai detik ini 1400 tahun lebih, itu para ulama masih terus mencatat dan melukiskan, menggambarkan tentang sosok Nabi Muhammad, nggak selesai. Perpustakaan Islam yang tersebar di berbagai penjuru dunia sampai detik ini merangkum jutaan karya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita mau menghimpun semuanya tentang Rasulullah dalam ceramah 45 menit 1 jam, nggak bisa. Ya udah, saya berhenti di sini supaya makin penasaran. Oh gitu Beb ya. Jadi PR. Ini kan saya cuma mancing doang. Penasaran, pulang kita ke rumah cari tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita beruntung. Di tengah-tengah kita ini banyak ulama. Di tengah-tengah kita banyak para kiai, para habaib. Kita datang kepada mereka. Bilang sama mereka, Habib, kiai, ustadz, tolong ceritakan kepada kami tentang Rasulullah. Tolong perkenalkan kami tentang Rasulullah. Jadi kami kenal. Datang kepada mereka. Belajar, tuntut ilmu, cari tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas kita. Saya berharap kita pulang dari peringatan Maulid, kita punya rasa penasaran yang lebih besar lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, cinta kepada Nabi Muhammad nggak cuma sekedar lantunan qasidah yang kita lantunkan, nggak cuma sekedar perkumpulan macam begini setahun sekali, enggak. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad, cinta, tahu nggak cinta? Cinta kecondongan hati, kerinduan. Kapan sih terakhir kali kita menangis karena rindu kepada beliau? Kapan tuh terakhir kali kita lagi berbaring di tempat tidur, nggak bisa tidur sampai subuh karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para pecinta, yang diperlukan bukan pengakuan cinta. Berapa banyak orang yang mampu mengaku cinta, tetapi hakikat cinta bukan pengakuan. Hati kita penuh gak dengan Rasulullah? Pikiran kita penuh gak tentang Rasulullah? Dengan Rasulullah? Apa yang kita hayalkan di benak kita? Rasulullah atau yang lain? Apakah porsi Rasulullah sangat sedikit pada hidup kita? Kita mau dari peringatan Maulid ini kita pulang, jadikan porsinya Rasulullah dalam kehidupan kita, itu yang paling dominan. Wahai para pecinta, wahai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, bawa itu. Kita kalau udah cinta sama Nabi Muhammad, cinta sejati, ambil kabar gembira bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita hari kiamat masuk surga sama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita dapat keberkahan besar.
kita dengar tentang Nabi Muhammad, insya Allah kita makin cinta kepada beliau, makin penasaran, ingin dekat dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan beliau ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Insya Allah kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni Allah, segala doa-doa kita diijabah oleh Allah, harapan kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, dipelihara dan dilindungi oleh Allah Ta'ala, dan musuh-musuh Islam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rabbal Alamin. Allahumma a'izil Islam wa ansuril muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa adi kalimatal mu'minin wa ansur ikhwanana fi Gaza wa Palestin jami' biladillahi ajma'in ya Rabbal Alamin wa ajul ajwadin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma farqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wujudika ya ajul al-ajwadin wa rahimal masakin wa dzal quwwatil matin wa rahimal masakin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.